Welcome. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Posmis Podcast Sebayu Misteri, ketemu lagi bersama saya Danu Vandanu. Saya selalu berdoa, selalu berharap pemirsa dimanapun berada yang selalu setia bersama Posmis selalu sehat, selalu ceria, selalu bahagia, sehingga bisa terus menonton dan tak lupa juga membagikan, menge-share link Posmis kemana saja. Oke, sahabat Posmis, seperti biasa, edisi spesial kali ini kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan ke email Sebayu FM. Cerita kali ini bakal menceritakan pengalaman horor dari sahabat Posmis yang bernama Yusuf dari Kademangaran, Kabupaten Tegal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Yusuf yang sudah berbagi kisahnya. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah horor, silakan kirim cerita kalian ke email Sebayu FM di sebayu94fm@gmail.com. Nanti kisah kalian akan kami bacakan dan tampilkan di YouTube Sebayu edisi spesial Posmis Podcast Sebayu Misteri. Seperti biasa, saya juga ditemani Mbah Rokso yang akan membukakan portal misteri, memasuki dimensi gaib dan mendeskripsikan cerita yang nanti akan saya bawakan. Sahabat Posmis, Yusuf ini akan berbagi pengalaman tentang sesuatu yang dialami ibunya sampai di hari beliau meninggal. Karena ada banyak kejadian aneh di luar kewajaran yang dialami ibu dari Yusuf ini, yang sampai saat ini Yusuf pun masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Inilah kisah selengkapnya di Sahabat Posmis, waktu itu Yusuf masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Dan ibunya seorang pedagang di salah satu pasar yang ada di kota Tegal. Kejadian ini sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Waktu itu seperti hari biasanya, di tiap jam 2 siang, Ibu Yusuf berangkat ke pasar untuk membuka kios dagangannya. Beliau mulai berjualan dari jam 2 siang dan akan tutup di jam 9 atau 10 malam.
Mulanya si usaha Ibu Yusuf lancar-lancar saja, tanpa ada hal aneh apapun, dan punya banyak pelanggan. Setiap pelanggan yang biasa belanja di tempat beliau rela menunggu kios dibuka, dan mereka enggan belanja di tempat lain atau di kios lain. Alasannya karena sudah merasa senang berbelanja di tempat atau di kios ibunya Yusuf. Sahabat Pos Miss, suatu hari ada salah seorang pelanggan yang mengatakan hal aneh kepada Ibu Yusuf. Pelanggan ini sebut saja namanya Pak Rufli. Dia ini rumahnya tak jauh dari rumah ibunya Yusuf. Jaraknya hanya melewati 4 rumah saja. Ketika dia belanja di kios ibunya Yusuf, tepatnya malam selepas Ba'da Isya, Pak Rufli ini melihat ada makhluk menyeramkan yang berada di kios ibunya Yusuf. Dan makhluk itu jongkok tepat di belakang ibunya. Apa yang dilihat Pak Rufli itu diceritakan ke ibunya Yusuf. Dan jelas saja saat mendengar perkataan Pak Rufli ini, ibunya Yusuf pun langsung kaget dan ketakutan. Tetapi sahabat Posmis, Pak Rufli ini bilang kepada ibunya Yusuf kalau dia ingin bercerita lebih banyak, tapi tidak di tempat itu karena banyak orang. Jadi Pak Rufli menyarankan ibunya Yusuf untuk mampir ke rumah Pak Rufli esok harinya, dan ibunya Yusuf mengiyakan. Sahabat Posmis, esok harinya ibunya Yusuf ini pergi ke rumah Pak Rufli dengan ditemani ayah Yusuf. Mereka berdua penasaran apa yang akan disampaikan oleh Pak Rufli ini. Sesampainya mereka di sana, Pak Rufli bercerita tentang apa yang dilihat di kios tempat usaha ibunya Yusuf, yaitu sosok menyeramkan. Makhluk itu sangat hitam dan besar, jongkok tidak jauh dari tempat ibunya Yusuf duduk di kios. Menurut Pak Rufli, ada orang yang kurang suka melihat usaha ibunya Yusuf yang tergolong ramai pelanggan. Ada orang yang iri dengan usaha keluarga Yusuf ini, antara percaya dan tidak. Orang tua Yusuf mendengar cerita Pak Rufli karena mereka merasa tidak punya musuh. Bahkan berkata-kata kurang sopan kepada orang. Tetapi intinya Pak Rufli ini menyarankan agar mereka untuk selalu berhati-hati dalam usahanya. Tidak berapa lama setelah kejadian itu, hal-hal aneh pun mulai nampak. Ibu Yusuf yang mulanya sehat, segar, ceria, serta suka bercanda tiba-tiba sakit. Sakit yang aneh
karena di tiap jam tertentu kepala ibunya Yusuf merasa pusing yang teramat sangat. Sampai ibunya meminta agar kepalanya diikat memakai kain supaya rasa pusingnya sedikit mereda. Sampai dioleskan obat penghangat pun rasa pusingnya tak juga reda. Penyakit ini selalu datang ketika usai azan maghrib dan reda setelah azan isya. Rasa pusingnya hanya dirasa sekitar 3 kali dalam seminggu. Aneh. Waktu itu bapaknya Yusuf membawanya ke dokter, tetapi penyakit ibunya tak kunjung membaik. Malahan bertambah penyakit lain. Perutnya juga terkadang merasa mual. Sampai suatu hari ibunya Yusuf merasa mual hingga muntah darah. Melihat keadaan ibunya yang semakin hari semakin memburuk, akhirnya keluarga membawanya untuk dirawat di rumah sakit. Setelah seminggu dirawat, kondisi ibu Yusuf belum juga membaik. Terkadang sadar, terkadang pingsan. Hingga sampai 2 minggu keadaannya makin memburuk. Menurut dokter, ibunya Yusuf menderita penyakit komplikasi. Hingga akhirnya dia harus dibawa ke ruang ICU. Saat di ruang ICU, keadaannya mulai sedikit membaik. Ibunya Yusuf sudah mulai sadar dan bisa sedikit diajak ngobrol. Waktu itu Yusuf masuk ke ruang ICU untuk melihat keadaan ibunya. Melihat ibunya rasanya campur aduk, antara sedih karena melihat tubuh ibu yang lemah dan dipenuhi jarum infus. Juga ada rasa rindu dengan keceriaan ibunya sebelum ibunya sakit. Rasanya ingin sekali ibunya cepat pulih dan kembali pulang ke rumah. Kala itu ibu Yusuf menatap Yusuf lalu berkata, "Khawatir kalau ibu meninggal, nanti siapa yang akan merawat Yusuf?" Setelah itu beliau kejang lalu pingsan. Langsung saja ditangani oleh perawat dengan menyuntikkan obat. Ibu tidak kejang lagi. Sahabat Posmis, kondisi ibu Yusuf di rumah sakit ini belum stabil. Kadang jam 3 pagi ia terbangun mengira ada perawat yang masuk, padahal tidak ada. Kadang seperti ada orang yang masuk, padahal kondisi ruangan sepi, tidak ada yang membesuk. Genap 4 minggu ibu Yusuf dirawat di rumah sakit. Keadaannya mulai membaik, sudah bisa duduk dan perlahan diajak bercanda dan sudah meminta pulang. Dokter yang melihat kondisi ibunya Yusuf sudah membaik, ia pun mengizinkan pulang. Usai sebulan lamanya dirawat, akhirnya ibunya Yusuf sudah bisa berada di rumah lagi. Yusuf sekeluarga sangat senang melihat
ibunya sudah ada di rumah. Namun ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah. Entah dari mana sumbernya. Ketika malam selepas Isya, tercium aroma yang sangat wangi terasa di luar pintu rumah belakang. Baunya seperti bunga ketika ada orang yang meninggal. Yusuf yang pertama kali mencium aroma itu, sampai akhirnya seluruh keluarga yang ada di rumah itu pun merasakan hal yang sama. Bapak Yusuf melihat ke sekeliling rumah mencari sumber wewangian itu, tepatnya ada di mana. Namun ternyata ia tidak menemukannya sama sekali. Tidak ada apapun. Tidak ada kembang atau apapun di samping rumah. Waktu itu pikiran Yusuf langsung teringat pada ibu. Dia takut terjadi sesuatu pada ibunya. Sampai tepat seminggu sahabat Posmis, ibunya berada di rumah sepulang dari rumah sakit. Sesuatu yang tak disangka pun terjadi kepada ibunya Yusuf. Ibu Yusuf meninggal dunia. Yusuf masih ingat ibunya dimakamkan hari Selasa jam 2 siang. Setelah ibunya dimakamkan, Yusuf ini pulang bersama pamannya. Sesampainya di rumah, mereka membersihkan rumah karena malam harinya akan diadakan acara tahlilan. Namun sesuatu yang aneh kembali terjadi sahabat Posmis. Ketika Yusuf masuk atau berada di kamar ibunya, lalu melihat kasur tempat tidur ibunya. Di situ Yusuf melihat ada jarum kuning emas kecil sepanjang 0,5 sentimeter, dan itu banyak sekali. Yusuf mengambil jarum itu lalu dibuang di samping rumahnya melalui jendela kamar ibunya. Saat sudah dibuang jarum itu, Yusuf kemudian bilang kepada bapaknya. Tetapi di saat Yusuf dan bapaknya ingin atau mau melihat jarum itu lagi, ternyata sudah tidak ada lagi di tempat ia membuangnya. Padahal di samping rumah itu jalan buntu dan tidak ada orang yang lewat di situ. Sahabat Posmis, itu tadi cerita yang dialami Yusuf, dan dia juga sudah mengirimkan foto tempat dia membuang jarum itu. Apakah yang terjadi dengan ibunya Yusuf dan kejadian-kejadian aneh yang dialami keluarga Yusuf? Sesaat lagi akan kita tanyakan kepada Mbah Roksho.
Rokso, siap? Insya Allah. Oke. Mbah, setelah tadi saya menceritakan kisah dari Yusuf ini, penampakan-penampakan atau makhluk seperti apa yang ada di cerita ini, Mbah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya berusaha menghubungkan penampakan-penampakan alam mistis yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yang sudah lama sekali ya, 20 tahun silam ya. 20 tahun silam. Jadi ada tiga gambaran di situ. Yang pertama adalah gambar tentang dua orang ratu. Satu saling berhadapan-hadapan. Satu saya tidak bisa melihat wajahnya karena hanya di punggungnya adalah ratu yang ini. Ini sebetulnya di depan ada satu ratu lagi ya, sedang berhadapan-hadapan. Pakaian kepalanya itu dia pakai yang seperti di wayang, yang apa, ada mahkota ratu yang kayak di wayang yang lancip begitu ya. Jadi rambutnya itu tertutup, tertutup mahkota. Topi ya, mahkota itu. Rambutnya panjang terurai, tapi saya hanya melihat yang di depannya. Di depannya ini sosok ratu yang penampakannya itu halus, putih, bersih. Dia seperti golongan kerajaan, tapi ini hati-hati karena bisa jadi dari golongan jin yang sebetulnya ini bisa menyesatkan gitu ya, atau mungkin ilmunya disalahgunakan oleh yang menggunakan. Jadi santet itu wujudnya adalah sebuah senjata ya. Medianya pakai semacam pusaka. Jadi yang mengirim santet ini dia punya pusaka, dia punya gaman istilahnya ya, gaman. Jadi bentuknya itu kayak sisir zaman dulu. Bentuknya seperti ini ya, sisir tapi giginya runcing dan enggak rapet ya. Giginya berjarak. Seperti ini. Ini istilahnya apa? Saya lupa. Yang susuk atau apa gitu ya. Konde bukan? Konde ya. Semacam seperti itu ya. Iya, tetapi ini konde. Bukan ya. Bukan konde biasa ini tapi ya. Ini pakai. Tapi memang seperti sisir berarti. Iya. Jadi terbuat dari kayak semacam emas gitu. Emas, jadi peninggalan zaman dulu. Mungkin itu barang tarikan mungkin. Jadi ada orang yang menarik senjata mustikanya ratu jin, ratu yang penampakan ini, kemudian ratunya ikut ke bawah di senjata ini. Itu ya, senjata ini. Dan di ujung senjata ini ada yang menarik ya. Ini jadi kayak ada semacam motif bunga timbul. Motif bunga timbul, tetapi di motif bunga timbul ini jadi huniannya kepalanya ini. Oh. Ya, kepala ini. Jadi Sosok dia dihuni sosok lain berarti ya. Sosok lain ya. Jadi sepertinya ada sosok ratu yang ada di di sisir ini, dan di dalam sisir ini ada makhluk lain. Jadi suruhannya ratu begitu. Jadi dalam satu pusaka lebih dari satu makhluk ya. Ada dua makhluk. Nah ini jadi sisir ini adalah milik dari ratu ini. Ratu ini badannya bagus ya, gemulai lah gitu, langsing, putih, cantik, pakai baju seperti wayang. Sosok ratu atau putri lah ya. Putri, betul, putri. Jadi
terbuat dari perak itunya ya. Jadi motif ini topinya motif terbuat dari perak. Yang ininya hitam warnanya. Warnanya hitam, ininya dari perak ya, bukan berarti dari emas. Warnanya istilahnya bukan kekuningan berarti. Bukan, warnanya perak. Jadi warnanya perak, rambutnya panjang, hitam banget, rambutnya hitam banget. Wajahnya layaknya orang Jawa yang cantik gitu. Yang cantik. Tetapi tubuhnya itu tubuhnya itu ada keganjilan ya. Di tubuhnya itu dia seperti kayak ada sesuatu yang meliuk-liuk kayak gitu. Dia melit gitu. Ini ular atau apa, tapi saya belum jelas ya, belum bisa mengidentifikasi itu makhluk hidup atau apa, tapi tubuhnya itu seperti dia dibelit. Mungkin bisa jadi ini adalah dibelit sama yang narik gaman itu supaya ratunya tidak kemana-mana gitu ya, dalam kuasa si dukun itu ya, dukun santet gitu. Atau seperti apa, tapi yang jelas makhluknya ini seperti dia susah untuk bergerak, jadi kayak dikekang begitu oleh sesuatu. Ini warnanya emas kalau yang ini, bukan ular Mas Danu. Jadi pokoknya ada sesuatu kayak besi selendang tapi juga bukan. Selendang bukan ya. Jadi warnanya emas, besi. Rantai juga bukan ya. Jadi kayak logam besi tapi besar begitu. Yang melilit tubuhnya ya. Kalau seakan-akan itu menggambarkan bahwa si ratu atau putri ini tuh ada dalam genggamannya ya. Iya, jadi nggak bisa kemana-mana, susah tubuhnya. Jadi kayak apa sih, dia seperti patung saja gitu ya. Jadi paling hanya tangan satu ini yang bisa keluar dari sela-sela kekangannya ini. Kalau ular jelas ada sisiknya, tapi ini kan halus ya, tidak ada sisiknya gitu. Seperti itu. Nah, jadi ketika santet atau yang dikatakan jarum ya, jarum itu dikirim oleh si dukun santet, ini jadi jarum itu akan hilang secara gaib. Bagi orang awam itu hilang secara gaib, tetapi secara ilmu kegaiban, jadi sebetulnya itu dibawa oleh makhluk gaib gitu ya. Dibawa oleh makhluk gaib, disembunyikan, kemudian dikirimkan ke target sasaran. Makhluknya adalah yang ada di ini tadi, yang di sisir ini, yang di konde ini. Bentuknya yang tadi di bagian bunga ini. Iya betul. Bentuknya mirip sekali dengan konde ini, makhluk ini mirip sekali. Jadi di kepalanya ini adalah kepala dia, gitu. Dan bentuk badannya hampir mirip kayak bayang-bayang sisir itu ya? Ya seperti sisir. Jadi dia terbang melayang-layang Mas Danu. Jadi dia nggak berjalan di darat, nggak lompat-lompat, tapi dia terbang ya. Dia terbang dan di foto yang dikirimkan sama Yusuf itu di foto yang tampak halaman depan rumah, yang muka pintu depan rumah, itu tampak melayang agak serong ya, agak serong itu hampir di atas genteng rumah itu, sudah akan naik ke atas. Itu penampakannya di situ. Dia terbang melayang-layang pada awal mulanya di situ, mungkin akan mencari sasaran gitu ya. Waktu itu begitu, pada zaman dulu. Jadi dia ada di situ melayang-layang seperti ini, bentuknya persis. Jadi ini bergerak-gerak Mas Danu. Kepalanya bukan di sini tapi di tengah. Jadi dia nggak punya tangan, nggak punya kaki ya, cuma dia terbang saja. Dan dia sepertinya meniupkan jarum itu lewat mulutnya. Ya, saya kan bingung. Nah, ini jarum caranya bagaimana supaya sampai ke korban? Karena nggak ada tangan, nggak ada kaki gitu. Apa dililit pakai yang kayak bayang-bayang badannya ini? Ternyata dia meniupkan. Iya, dia membuka mulutnya. Jadi sebetulnya mulutnya panjang, Mas. Ini saya sampai ke sini ya sebetulnya ya. Saya kurang ke bawah ini gambarnya. Nanti kertasnya habis soalnya sampai. Jadi mulutnya lebar, lidahnya cuman kecil. Jadi lidahnya nggak panjang. Kayak lidah ular ya. Kecil pokoknya, nggak lebar. Biasanya kan kalau genderuwo kan besar-besar ya. Lidahnya ini kecil. Lidahnya kecil, merah warnanya, kayak lidah binatang begitu, merah. Dan ternyata jarumnya ada di sini, Mas. Bagian lidah atau gigi? Di lidah. Ya, di lidah ini jarumnya. Dan itu banyak? Iya, banyak, di sini banyak. Jadi jarum itu kayak sudah terkumpul di situ. Iya, terkumpul di tenggorokannya ya.
kemudian dia tinggal tiup aja, membuka matanya, nanti dia nancep begitu. Berarti dia meniupkan jarum itu ketika atau manakala dia sudah melihat targetnya, Mbah? Iya betul. Jadi diberi foto biasanya ya, diberi media foto atau mungkin diberi benda-benda milik korban, mungkin bajunya, mungkin celananya. Makanya diingat-ingat lagi, apa pernah ada kehilangan baju, kehilangan celana begitu, atau mungkin foto ya. Iya, tapi biasanya kalau baju ya dicari yang belum dicuci, baju yang masih kotor, karena masih ada auranya dia, aura pemilik baju begitu. Tapi kalau melihat kejadian ini 20 tahun yang lalu ya, ini zaman dulu kayaknya foto pakai film ya, Mbak. Handphone mungkin belum ada. Ini ya kan? Belum ada. Jadi kemungkinan besar dari benda atau mungkin dari bagian tubuh seperti rambut itu. Ya betul. Mungkin Mas Yusuf bisa ngecek apakah ada dulu yang pernah hilang benda milik target gitu ya, milik almarhum gitu. Apakah baju atau mungkin kebaya atau bagian-bagian kecil lainnya, atau mungkin pernah kehilangan sisir mungkin begitu ya. Jadi akhirnya dengan cara melalui benda-benda pribadi itu si makhluk ini membawi atau mengidentifikasi targetnya. Kalau melihat targetnya sudah didapat nih, satu contoh si ibunya Yusuf ini ya, Mbah, dia tiupkan. Nah, si makhluk ini menunggu sampai tugasnya atau perintahnya itu selesai. Jadi ketika si target ini sudah meninggal dunia nih, Mbah, atau memang misi dari makhluk-makhluk yang dikirim untuk menyantet itu berbeda-beda. Kalau memang misalnya satu contoh kayak ibunya Yusuf sampai ibunya meninggal, makhluk itu apakah akan terus berada di rumah itu atau dia akan kembali ke sang dukun santetnya, Mbak? Dia sudah selesai misinya, sudah selesai tugasnya, jadi dia pasti akan kembali ke dukunnya, ke perewangannya begitu ya. Dia akan kembali dan si dukun sudah berhasil. Anaknya ke bawah tidak jadi sasaran, karena mereka seperti robot gitu ya. Begitu perintahnya orang ini ya cuma ini aja. Kalau orang ini nggak kena, baru ada perintah selanjutnya, incar anaknya begitu. Karena si ibu ini nggak kena gitu. Jadi kalau perintahnya ibunya, istilahnya pantang pulang sebelum mati begitu. Ya sebelum terganggu maksudnya. Karena kalau meninggal dunia urusannya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Gitu. Jadi dia pasti akan kembali, misinya sudah selesai gitu. Oke. Ini kalau melihat kiriman atau semacam santet tadi, ini bisa jadi ada seseorang yang tidak suka dengan ibunya si Yusuf, Mbak. Ya. Jadi awalnya dari tidak suka itu memang bermacam-macam ya. Bisa jadi tidak suka karena sebab jadi dia tidak dikenai apa-apa, tiba-tiba sakit hati sendiri, iri sendiri dari iri gitu ya. Mungkin persaingan bisnis atau hal apapun begitu. Atau bisa jadi sebaliknya, dia sakit hati karena mungkin dari si korban pernah mengucap apa yang membuat orang itu sakit hati, dan temperamennya itu memang dia dikuasai jin badannya. Jadi akhirnya jinnya mengganggu, terus dikompor-kompori supaya balas dendam seperti itu. Akhirnya terjadilah pikirannya jadi berubah ya. Jin itu menarik kamu ke dukun sana saja, di sana ada teman saya yang ada raja saya begitu, ada raja saya yang bisa membuat kamu memenangkan balas dendam ini begitu. Jadi akhirnya dikompor-komporin. Kalau orang yang memang tanpa sebab apa-apa dia tiba-tiba sakit hati, iri begitu ya, karena dia dagangannya laris katanya ya,
ibunya Yusuf ini dagangannya laris. Berarti motivasinya karena dia jualan yang sama, produk yang sama, tetapi tidak selaku ibu tidak selaris ibunya Yusuf. Bisa jadi dia meniru bisnisnya ibunya Yusuf, ditiru, tapi kok nggak laku ya, yang laku di sana. Hanya dengan berbagai macam cara, gimana ya caranya supaya laris seperti itu gitu. Meniru juga nggak bisa, akhirnya ya pakai hal-hal yang seperti ini. Itu dia sahabat Posmis, untuk membentengi diri kita dari hal-hal jahat, hal-hal negatif seperti kiriman-kiriman. Kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah, takwa. Demikian sahabat Posmis, deskripsi gambaran yang disampaikan Mbah Rokso dan kisah dari Yusuf ini kami akhiri. Untuk Anda, sahabat Posmis yang ingin mengirimkan cerita, pengalaman horor, kirim saja ke email Sebayu di sebayu94fm@gmail.com. Kita akan bertemu kembali di Posmis untuk cerita-cerita seram selanjutnya.